langsung saja kita beranjak ke sesi berikutnya. Kami minta seluruh peserta untuk mengambil sikap sempurna, sikap siap, dan marilah dengan hikmat kita sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita masih punya sesi berikutnya. Kita akan sama-sama menyimak paparan terkait update teknologi yang akan disampaikan langsung oleh Kabid Operasi dan Teknik Jaringan DSIT dari Universitas Juanda, Pak Muhammad Encep. Ya, siap Ibu. Siap ya Pak? Sehat. Enggak Pak? Ibu. Baik Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wardah Nenia yang sudah memberikan kesempatan pada kesempatan hari ini. Saya untuk menyampaikan topik materi. Ini sebenarnya topik pada kesempatan hari ini luar biasa ya. Ini sangat akan mengkolaborasikan dan termasuk yang ingin saya sharing mungkin pada kesempatan hari ini juga mudah-mudahan melengkapi dari apa tadi harapan yang sudah disampaikan dari program Pandu Digital ini, beserta dengan tadi juga yang sudah disampaikan oleh Pak Michael. Sebelumnya mungkin yang saya hormati Direktur Pemberdayaan Informatika Kominfo, Bapak Slamet Santoso, yang tadi sudah menyampaikan beberapa pemaparan terkait program dan target dari Pandu Digital ini sangat luar biasa, sangat kami apresiasi. Lalu yang saya hormati juga orang tua saya, Direktur DSIT, Bapak Dr. Insinyur Setiono MSc, dan tidak lupa juga para pemateri seminar beserta workshop pada kesempatan hari ini, terutama guru saya, Pak Meka Sugiyardi ini ya, luar biasa beliau ini selalu memberikan sensasi ilmu yang membuat saya itu merasa menikmati teknologi teleportasi gitu ya. Jadi mengcombine antara ilmu masa kini dengan ilmu lampau sehingga kita bisa akselerasi gitu ya, bisa menyesuaikan dan kita bisa setidaknya menemukan sebuah sensasi-sensasi ilmu baru agar kita tidak tertinggal dan kita juga tidak lupa dengan asal muasal dari sejarah itu sendiri gitu. Baik rekan-rekan sekalian, mohon izin saya akan share terkait materi yang akan saya sharing pada kesempatan hari ini.
Baik, rekan-rekan sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan, pada kesempatan hari ini saya ingin sharing kepada rekan-rekan sekalian dan mohon izin kepada para senior saya seluruhnya untuk mungkin saya sedikit sharing dengan keterbatasan saya terkait ilmu berkenaan dengan updating teknologi. Kenapa saya mengangkat topik ini? Karena ini juga berkaitan dengan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Michael ya. Jadi intinya kepo ya. Kepo itu penting sekali gitu ya. Keinginan tahu kita terhadap perkembangan yang ada itu sangat penting gitu. Bahkan saya selalu sharing kepada rekan-rekan yang lain, itu memang sangat penting sekali meskipun kita mungkin terbatas dari berbagai keterbatasan, sehingga terkait berbagai perkembangan teknologi yang sudah ada saat ini, namun kita belum bisa merealisasikan atau belum bisa menikmati secara full, namun minimal dengan ilmu kepo ini gitu ya, kita bisa tahu terkait ilmunya dulu gitu. Sehingga ketika perkembangan teknologi semakin pesat, tapi berkenaan wawasan dan pengetahuan itu kita sudah ketahui, dan ketika teknologi itu benar-benar sudah bisa kita rasakan, itu kita benar-benar bisa enjoy dan bisa berakselerasi dengan perkembangan yang sudah berjalan gitu. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Michael ya, perkembangan teknologi ini memang tidak bisa dipungkiri, ini kita sudah melewati beberapa revolusi industri ya. Yang tadi Pak Michael sampaikan, terkhusus di pendidikan memang boleh dibilang ini bisa dikatakan kita sedang implementasinya itu masih dikatakan campur sari ya. Jadi maksud campur sari itu ada beberapa memang universitas mungkin yang supportingnya sudah cukup baik, dan ini mereka sudah sampai implementasinya itu bagaimana merealisasikan revolusi industri di tingkat 4.0. Namun di beberapa daerah gitu ya yang mungkin jangkauannya masih ini, mungkin mereka masih combine antara seperti Pak Mega tadi sampaikan baru sampai 2,5 mungkin ya. Jadi seperti itu. Tidak bisa kita pungkiri memang perkembangan teknologi ini terus berkembang. Dan bahkan pada saat ini itu negara Jepang sudah mengumumkan ke halayak umum ya, di mana sekarang di berbagai negara sedang mengoptimalkan bagaimana implementasi dari revolusi industri untuk era 4.0 ini bisa direalisasikan secara maksimal ya, dan sebenarnya ini sudah mulai terrealisasi di beberapa negara di tahun 2020 ini ya, karena targetnya itu seperti itu ya. Itu Jepang sudah mengumumkan mereka bergerak ke revolusi industri di era 5.0 gitu. Nah, ini perlu kita mungkin menjadi sebuah perhatian dan menjadi motivasi buat kita. Bagaimana kiranya kita bisa mengejar terkait beberapa tantangan perkembangan yang ada saat ini gitu ya. Di mana memang perkembangan teknologi ini semakin pesat meningkat ketika di revolusi industri yang era 3.0 itu sudah lahir yang namanya teknologi internet gitu. Dan orang sudah saling terkoneksi dan bisa saling berkomunikasi dengan sangat mudah, dan dapat mencari ilmu pun dengan mudah dengan adanya internet ini gitu. Jadi terbuka lebar pintu kita untuk bisa mengeksplor ilmu lebih banyak dan mengkombin beberapa pengetahuan agar kita bisa lebih banyak mengetahui terkait perkembangan yang ada saat ini gitu. Nah, dengan adanya teknologi internet tersebut, teknologi pun akhirnya semakin berkembang hingga lahirnya revolusi industri era 4.0 yang sekarang banyak dikejar oleh berbagai negara, bagaimana diimplementasikan di berbagai aspek, baik itu pendidikan, ya, UMKM dan lain-lain, ya, saling diintegrasikan, sehingga seiring waktu berjalan pun akan menggantikan peran yang tadinya benar sekali seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Michael, tergantikan antara yang dulu orang itu terkait keahlian hard skill itu dibutuhkan yang sangat besar, tapi sekarang berbalik, justru kemampuan soft skill lah penunjang terbesar agar kita bisa mengikuti
perkembangan teknologi yang ada saat ini. Nah, terkait beberapa apa sih perbedaan berkenaan dengan revolusi industri untuk era 4.0 sampai dengan 5.0 ini kurang lebih seperti ini ya. Bisa kita lihat sekarang teknologi ini sudah seluruhnya diintegrasikan dengan berbagai teknologi yang ada. Sudah sangat mempermudah berbagai aktivitas kita bisa diselesaikan dengan lebih baik ya, dan mengurangi yang namanya tingkat human error itu lebih kecil lagi gitu. Karena dengan adanya teknologi ini memang biasanya manusia itu kan sering sekali ada yang namanya human error, sehingga beberapa aktivitas yang dilakukan itu terkendala dengan adanya hal tersebut. Namun dengan didampingi adanya perkembangan teknologi ini, maka human error ini semakin kecil. Maka di era revolusi teknologi untuk era 4.0 ini dulu sudah diimplementasikan beberapa implementasi dari teknologi, diantaranya orang sekarang semakin mudah bagaimana melakukan sebuah aktivitas ya dengan integrasi teknologi. Lalu terkait beberapa hasil keputusan pun, misalnya seorang dokter ketika akan menentukan dia perlu dilakukan operasi atau tidak, itu juga sudah ada sebuah analis teknologi yang memudahkan dokter untuk menganalisis terkait berbagai penyakit. Contohnya ada teknologi yang mengintegrasikan artificial intelligence untuk mendeteksi kanker payudara lebih dini. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu di era 4.0 juga sudah banyak direalisasikan bagaimana pekerjaan itu bisa lebih mudah dan lebih cepat diselesaikan dengan adanya teknologi, yaitu pengembangan teknologi robotik di berbagai industri dan berbagai bisnis yang ada saat ini gitu. Namun di era revolusi industri 5.0 ini akan memiliki target yang lebih luar biasa lagi berkenaan dengan peran teknologi untuk bisa diimplementasikan berbagai aspek. Di antaranya itu mungkin ke depan akan lahir beberapa teknologi seperti autonomous car ya, yang memungkinkan nanti kendaraan tersebut memiliki kontrol, dan manusia itu ibaratnya fungsi manusia yang tadinya mungkin di kendaraan tersebut dia berfungsi sebagai driver itu kan hilang, digantikan dengan teknologi gitu, dan itu akan memungkinkan bisa lebih meminimalisir yang namanya tingkat human error apabila teknologi tersebut sudah bisa direalisasikan, tentunya dengan ditunjang berbagai infrastruktur yang memadai dan lain-lain. Lalu terkait analisis berbagai aktivitas kegiatan yang dilakukan, ini juga sudah banyak dibantu oleh teknologi-teknologi yang namanya AI ya, artificial intelligence. Jadi di berbagai aspek itu processing dilakukan dengan konsep teknologi ini sehingga bisa lebih mudah diimplementasikan dan berbagai pekerjaan selesai dengan lebih baik tentunya. Dan nanti akan ada saatnya di berbagai tingkat bisnis itu sudah melibatkan peran robotik secara maksimal gitu. Jadi maksudnya peran manusia ini semakin mungkin berkurang. Kalau di era 4.0 ini kan manusia masih berperan sebagai operator ya, operator dari sebuah mesin. Nah, di era 5.0 ini akan terjadi sebuah kemungkinan, dan itu sudah terrealisasikan. Jadi semua operation kinerja itu dilakukan oleh robot secara penuh gitu. Jadi peran manusia sudah hilang dari mulai tugasnya sebagai seorang operator. Nah, ini kurang lebih rekan-rekan sekalian terkait perbedaan berbagai perkembangan yang ada saat ini, terutama yang sekarang sedang banyak diimplementasikan di berbagai negara, sampai dengan yang sekarang sudah diumumkan secara langsung oleh negara Jepang bahwa mereka sudah bergerak ke arah revolusi industri 5.0. Lalu berikutnya, dengan adanya revolusi industri juga tidak bisa dipungkiri, berbagai peran ini mungkin akan banyak tergantikan. Jadi 70% pekerjaan ini akan digantikan oleh mesin. Contoh mudah di sini, ini sebenarnya sudah kita rasakan di negara kita juga ya. Beberapa peran, contohnya seperti
kalau dulu biasanya di gerbang tol itu kita suka melihat petugas ya. Saat ini mungkin kita sudah sangat jarang sekali melihat petugas di gerbang tol, terutama pada saat masuk dan keluar tol gitu ya, karena sudah adanya integrasi teknologi dari e-money dan e-wallet ya untuk menggantikan, dan integrasi dari sistem secara otomatis untuk processing dari proses pembayaran gitu. Dan dengan adanya ini juga, ini sebenarnya sangat memotivasi kita nih, terutama generasi muda yang ada saat ini untuk mulai berpikir gitu. Karena berbagai aktivitas saat ini itu sangat dipengaruhi oleh otomisasi. Lalu berikutnya kita juga ini akan melihat, dan ini sedang dikembangkan secara terus dan bahkan sudah dijalankan di berbagai negara, meskipun mungkin di negara kita belum maksimal ya, terkait teknologi yang namanya autonomous car ya, yang memungkinkan kendaraan itu bisa berjalan dan bergerak dan beroperation secara mandiri menggunakan teknologi dan integrasi berbagai teknologi ya. Namun di negara kita juga sudah mulai sebenarnya realisasi seperti teknologi SUV ya. Contohnya saya baca terkait berita terakhir itu sudah mulai implementasi bus listrik di negara kita. Itu sebenarnya salah satu langkah yang sangat baik gitu. Lalu kita juga tidak bisa pungkiri sekarang juga banyak terkait tenaga ahli analis itu sudah mulai digantikan dengan implementasi dari teknologi IoT, Internet of Things. Karena dengan teknologi ini itu memungkinkan melakukan sejenis aktivitas yang biasanya itu seperti pengukuran dilakukan oleh seorang pakar ilmu tertentu, itu dengan teknologi itu bisa dilakukan dan langsung memberikan report secara real time gitu. Maka ada kemungkinan di era revolusi industri ini terkait pakar-pakar tadi itu akan tergantikan dengan adanya teknologi ini gitu. Lalu yang tadi disampaikan juga, di perusahaan-perusahaan berkenaan dengan industri itu sudah mulai tergantikan dengan mesin. Kita tidak bisa pungkiri namanya manusia itu memiliki yang namanya kekurangan human error, dan kadang manusia juga tidak mungkin bekerja secara full time ya, 24 jam itu nggak mungkin kita bisa bekerja seperti itu. Namun mesin mampu untuk bekerja seperti itu. Makanya banyak sekarang di industri-industri itu sudah mengintegrasikan mesin robotik ya untuk melakukan berbagai pekerjaan dengan lebih cepat dan menghasilkan produk yang sangat banyak dalam kurun waktu tertentu, dan kerjanya pun bisa real time gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Lalu di sekarang pun kita sudah mulai rasakan, mungkin kalau dulu kita biasanya belanja mesti berkunjung ke mall ya atau ke pasar, itu sekarang sudah lebih mudah dengan adanya teknologi e-commerce atau shop ya. Ini salah satu implementasi yang ada saat ini gitu, dan nyata kita rasakan gitu, dan mungkin kita sudah termasuk salah satu penikmat sehari-hari menikmati metode atau misalnya implementasi teknologi terkait hal ini gitu. Lalu berikutnya terkait beberapa layanan yang biasanya dulu itu contoh seperti call center ya. Call center itu kan biasanya itu dilayani oleh user secara langsung. Itu kadang sekarang sudah ada langkah awal pelayanan itu menggunakan teknologi artificial intelligence dan robotik ya, yang secara otomatis melayani kita di berbagai layanan gitu. Nah ini hal yang tidak bisa kita pungkiri rekan-rekan sekalian, bahwa di revolusi industri ini hal ini terjadi gitu. Dan ini menjadi bahan kita untuk berpikir kira-kira hal apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi revolusi industri ini gitu. Dan kita tidak tertinggal terkait beberapa hal yang perlu kita siapkan untuk menghadapinya. Nah, berkenaan dengan pendidikan, kita dituntut sekarang pendidikan kita sudah bisa mengejar konsep dari revolusi industri ini, yaitu mengejar education 4.0 sampai ke 5.0. Di mana ini perlu sebuah realisasi kurikulum baru tentunya, yang mungkin dulu banyak kurikulum itu diimplementasikan masih banyak metode-metodenya itu secara konvensional. Ini mau nggak mau kita harus belajar dan mengintegrasikan berbagai teknologi yang ada, sehingga kurikulum pembelajaran ini bisa lebih efektif dan efisien dan menarik tentunya. Ya.
sehingga memotivasi orang untuk lebih mudah mengkaji terkait ilmu. Lalu terkait metode pendidikan juga ini harus dilakukan berbagai macam metode dan pendekatan tentunya untuk menuju pembelajaran ke arah masa depan gitu. Jadi ini perlu ada sebuah akselerasi terutama untuk tenaga pendidik mungkin yang periodenya itu masih yang 60-an dengan periode-periode yang tenaga pendidik mungkin yang lahirnya di era milenial. Ini perlu sebuah combine, sebuah akselerasi saling berpadu dan bekerja sama, sehingga bagaimana caranya agar berbagai metode dan pendekatan pendidikan ini bisa mengarah ke arah pendidikan masa kini gitu, yang dibutuhkan era milenial tentunya. Karena tidak bisa dipungkiri secara otomatis era milenial ini adalah salah satu subjek atau orang yang akan menikmati dari adanya peningkatan revolusi industri ini. Lalu berikutnya penting juga dalam sebuah pendidikan ini ada sebuah akselerasi antara kebutuhan industri. Jadi lembaga-lembaga pendidikan itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini di era revolusi industri. Maka yang lainnya pun perlu dilengkapi dengan namanya tenaga pendidik dan pengajar tentunya yang lebih relevan, minimalnya tenaga pengajar yang selalu ingin update ya, ingin memperbaharui metode-metode pembelajarannya dengan pembelajaran metode-metode masa kini gitu. Dan endingnya sebuah lembaga pendidikan itu harus bisa melahirkan pekerja siap pakai yang memberikan nilai tambah bagi industri yang berkembang saat ini. Maka metode-metode pembelajaran ini banyak sekali di sini, dari mulai mobile learning ya, mengintegrasikan orang untuk lebih mudah belajar menggunakan perangkat device mobile yang mereka miliki. Lalu wearable learning ya, mengintegrasikan beberapa fitur layanan yang tersedia yang disediakan oleh beberapa vendor untuk lebih eksplorisasi terkait materi-materi pembelajaran. Dan mungkin perlu juga sebuah metode pembelajaran yang nama personalization, atau ini sebenarnya metode pembelajaran yang difokuskan nanti mengarahkan ke arah minat dan bakat dari peserta didik itu sendiri gitu. Jadi pendidikan tuh harus lebih mudah fleksibilitas ke arah sana. Ketika siswa-siswi ini kita tahu kan pendidik atau misalnya orang yang belajar itu kan motivasi belajarnya berbeda-beda. Nah nanti dengan adanya perkembangan teknologi di saat ini itu memudahkan orang untuk belajar sesuai minatnya atau minat bakat yang ingin diperoleh gitu. Lalu mengintegrasikan juga seperti MOOC atau online learning ya, yang memungkinkan seseorang ini bisa belajar ilmu lebih banyak gitu. Jadi tingkat eksplorisasinya, makanya program pemerintah ini sangat bagus sekali dengan adanya kampus merdeka gitu. Ini salah satu implementasi dari MOOC atau online learning nih realisasinya. Jadi merealisasikan memungkinkan membuka jendela orang untuk terbuka belajar secara opening, karena masa ini akan muncul gitu ya. Kita opening, kita mau belajar apa aja bisa. Lalu terkait di pendidikan juga mungkin ada integrasi yang namanya social learning. Ya, jadi memungkinkan bagaimana metode-metode pembelajaran ini diintegrasikan dengan media-media sosial yang ada saat ini. Karena tidak bisa dipungkiri, hampir mungkin aktivitas generasi saat ini termasuk penikmat sosial media juga. Maka kita perlu pikirkan bagaimana pendidikan ini bisa menembus media tersebut. Lalu berkenaan dengan gamification. Nah ini kita tidak bisa dipungkiri juga, generasi sekarang ini termasuk orang penikmat game. Senang sekali generasi sekarang ini dengan yang namanya gaming. Nah, kita harus mengkolaborasikan pendidikan ini dengan berbagai metode-metode seperti permainan, ya, tantangan dan lain-lain, sehingga para pendidik ini bisa mengeksplorasi pembelajaran dengan lebih baik. Nah, ini mungkin beberapa tantangan di dunia pendidikan terkait hubungannya dengan adanya revolusi industri ini. Nah, tidak dipungkiri revolusi industri ini hadir dengan adanya perkembangan dari sebuah internet. Maka kita sudah ketahui internet ini sudah berkembang. Dulu mungkin kalau di negara kita internet masih menggunakan teknologi seperti ADSL
sekarang sudah mulai ditingkatkan di berbagai wilayah menggunakan teknologi fiber optik untuk cakupan layanan berbasis MAN sampai dengan WAN. Lalu bahkan sebenarnya kalau di negara lain itu untuk cakupan LAN lokal yang cakupan yang sifatnya internal sebuah corporate itu pun sudah menggunakan teknologi fiber optik. Dan mungkin kalau di negara kita ini cakupan fiber optik ini sekarang sudah maksimal direalisasikan untuk cakupan kota sampai dengan negara. Namun untuk cakupan internal, kadang internal corporate itu belum merealisasikan yang namanya dia sudah mengintegrasikan teknologi fiber optik. Namun kalau terkait perangkat seluler, kita merasakan waktu itu migration ya dari teknologi namanya itu 3G ke teknologi 4G. Itu merasakan sekali negara kita bagaimana transisinya, apakah dari sisi pembangunan sebuah infrastruktur sampai dengan ke implementasi device yang digunakan, itu kan perlu transisi sekali ya. Dan saat ini kita sudah menikmati di teknologi 4G dan internet sudah lebih baik sekarang dibanding dulu. Kalau dulu mungkin kita di masa teknologi sebelumnya, internet itu kan kadang masih lambat ya. Kalau sekarang ini sudah mulai kita nikmati lebih baik karena kita ada di teknologi 4G. Namun sekarang pun sudah mulai bergerak untuk ke teknologi yang namanya 5G ya, 5G. Di mana di teknologi ini memang memungkinkan kecepatan internet yang sangat luar biasa. Kecepatannya itu bisa mencapai 1 Gbps ke depan. Itu kita bayangkan itu sangat cepat sekali. Dan itu internet ini sebenarnya salah satu faktor penunjang berkembangnya juga revolusi industri, karena dengan adanya internet ini seluruh device saling terkoneksi, saling terhubung antara yang lain sehingga beberapa teknologi itu bisa diintegrasikan dengan baik. Dan itu tentunya perlu kecepatan sebuah processing dari internet yang sangat baik pula apabila terkait beberapa teknologi tadi yang berkembang apakah di 4.0 atau 5.0 ini ingin direalisasikan. Punten 5 menit lagi. Baik. Nah ini berkenaan dengan beberapa teknologi. Ini sebenarnya ada beberapa teknologi yang dikembangkan, diantaranya adalah next generation computer yang ada saat ini. Jadi kalau sekarang itu bagaimana caranya menciptakan sebuah teknologi komputer yang small, lebih simple, dan lebih memudahkan kita untuk menyelesaikan berbagai aktivitas. Dan ini juga banyak sekali implementasinya ya, yang sudah direalisasikan. Dan ini termasuk karya, saya searching ini karya-karya anak negeri ini ya, sudah menciptakan beberapa teknologi dengan menggunakan teknologi ini gitu. Lalu berikutnya di sini juga tidak lepas peran dari perkembangan teknologi ini dengan adanya teknologi cloud computing, di mana teknologi cloud computing ini memungkinkan kita membangun sumber daya infrastruktur dengan lebih mudah dengan adanya koneksi internet. Dan cloud computing ini pun menawarkan konsep teknologi dengan istilah yang namanya pay as you go ya. Jadi kita bisa membayar sesuai layanan yang kita gunakan gitu. Dan ini juga salah satu yang mendasari perkembangan teknologi yang ada saat ini gitu. Lalu berikutnya ada teknologi yang namanya big data, di mana teknologi ini memungkinkan processing data yang sangat besar. Seiring waktu teknologi ini berkembang semakin pesat, maka data pun pasti akan semakin banyak yang diproses dan diolah. Maka teknologi big data ini menjadi salah satu peran juga menjadi penunjang atau supporting dari realisasi teknologi yang ada saat ini gitu. Karena menunjang yang tadi ya, untuk pengolahan dan penyimpanan analisis data, dan ini juga bisa mencapai kapasiti yang sangat besar dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya internet opting yang tadi disampaikan, ini salah satu realisasi dari revolusi industri juga dengan banyak dikembangkannya perangkat-perangkat internet opting, sehingga kita bisa merasakan yang namanya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan kulkas gitu ya, semisalnya. Jadi ketika kita misalnya mau sampai rumah dengan adanya teknologi IoT ini, kita bisa mengecek misalnya isi kulkas kita dari jauh ketika kita di luar kota, dan kita pulang kita bisa menyiapkan pasokan untuk mengisi kulkas kita. Ini luar biasa sekali, dan banyak sekali teknologi yang lain yang sudah dikembangkan oleh adanya teknologi internet opting ini ya. Di antaranya ini ya, ini saya view beberapa implementasi teknologi yang sudah diimplementasikan oleh generasi-generasi kita saat ini gitu ya, seperti smart door lock sampai dengan farmer assistant.
Dan ini mengintegrasikan smart application gitu yang dibutuhkan sekarang sehingga lebih mudah dikontrol dengan menggunakan perangkat seluler atau mobile. Lalu tidak bisa dipungkiri juga sekarang di revolusi industri ini banyak dikembangkan teknologi-teknologi robotik yang intinya target dari teknologi robotik ini adalah meningkatkan waktu penanganan dan meningkatkan produktivitas. Ya, tadi yang saya bilang, robot ini kan tidak kenal lelah ya, jadi dia bisa dari sisi processing pekerjaan itu pasti lebih banyak dan real time. Lalu alokasi sumber daya yang lebih baik, yang mengurangi tadi ya human error dengan adanya supporting dari teknologi robotik ini. Lalu meningkatkan akurasi atau mengurangi kesalahan manusia, itu tadi berhubungan dengan human error ya. Dan berikutnya, teknologi robotik juga diharapkan saat ini mudah untuk di-upgrade, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, implementasi dari perkembangan teknologi robotik ini sebenarnya adalah lahirnya sebuah artificial intelligence, di mana teknologi artificial intelligence ini mengintegrasikan berbagai teknologi yang sudah ada saat ini dan berkembang gitu yang tadi disampaikan ya. Apakah itu teknologi cloud, lalu dia juga teknologi machine learning yang memungkinkan mesin itu bisa belajar seperti layaknya kita gitu. Karena teknologi artificial intelligence ini adalah sebuah teknologi yang memang yang diciptakan untuk mensimulasikan kecerdasan manusia gitu. Yang diimplementasikan dengan sebuah mesin, beberapa teknologi yang ada saat ini gitu. Nah, ini memungkinkan nanti teknologi artificial intelligence ini bisa lebih banyak mengeksplor, belajar, dan memberikan otomatisasi yang sangat luar biasa ke depannya. Makanya itu akan hadir suatu saat nanti peran bagaimana banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis itu dikerjakan oleh robot, kurang lebih seperti itu. Ini perkembangan dari teknologi artificial intelligence. Nah, lalu berikutnya yang perlu kita pikirkan, apa yang kira-kira menjadi peranan kita saat di era revolusi industri ini gitu. Mungkin peranan akan berubah seperti yang tadi disampaikan sebelumnya ya. Yang tadinya mungkin membutuhkan sebuah hard skill yang sangat banyak gitu. Sekarang itu beralih ke soft skill yang sangat banyak gitu. Maka beberapa profesi pun akan berubah. Nah, ini mungkin beberapa profesi yang perlu kita jadi pertimbangan dan kita eksplor terkait profesi-profesi ini karena profesi ini di era revolusi industri ini akan sangat banyak dicari nanti, kurang lebih seperti itu ya. Nah, intinya rekan-rekan sekalian, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari beberapa kajian terkait updating teknologi ini? Yang pertama, intinya adalah teknologi akan semakin berkembang ya. Dengan waktu berjalan ini tidak bisa kita pungkiri perkembangan teknologi ini akan terus berkembang karena berkenaan dengan kebutuhan untuk mempermudah seluruh aktivitas yang akan dilakukan dengan lebih baik gitu ya. Lalu kita juga tidak bisa dipungkiri ke depan peran teknologi ini akan sangat besar. Banyak aktivitas akan lebih mudah, aman, dan lebih baik diselesaikan dengan teknologi. Yang itu tadi ya, dengan adanya hadir teknologi ini beberapa pekerjaan itu kurang lebih tingkat persentase pengerjaannya itu akan lebih baik itu memberikan persentase yang sangat besar ke depannya. Maka ini akan tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Lalu berikutnya soft skill dan hard skill, apa yang perlu kita siapkan untuk menghadapi era 4.0 dan 5.0 ini? Tentunya adalah soft skill dan hard skill yang relevan untuk dapat mendukung realisasi dan menghadapi tantangan revolusi industri di 4.0 sampai ke 5.0. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin demikian ya sharing terkait updating teknologi dari saya pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Encep, praktisi dan juga relawan TIK yang juga merupakan Kabid Operasi dan Teknik Jaringan dari Universitas Juanda. Hatur nuhun Pak. Tadi mengajak kita ya level-level bagaimana update terkait teknologi, ada big data, IoT, cloud computing, robotik, dan memang
semua peran tergantikan dengan adanya AI ini, termasuk mungkin nanti nggak ada moderator lagi ya, nggak ada dosen, semua sudah tergantikan ini di masa-masa mendatang. Sekali lagi terima kasih dan langsung kita masuk ke sesi tanya jawab yang masih bergabung di sini dua narasumber kita, Pak Muhammad Encep dan juga Pak Michael. Tadi sudah ada yang raise hand, Mas Hamdi Afrizi. Saya berikan kesempatan kepada Mas Hamdi. Silakan. Tadi sudah ada yang angkat tangan, Mas Hamdi. Kami persilakan bertanya ke narasumber kita. Ada Pak Encep dan juga Pak Michael. Dan sebelumnya juga sudah ada yang bertanya, bagaimana bisa, mungkin pertanyaan ini ditujukan ke Pak Michael, dari pertanyaannya ya, bagaimana bisa mempertahankan konsistensi kepo tersebut, kemudian bagaimana menentukan prioritas topik kepo mana, keingintahuan yang mana yang bisa terus berkembang di 4.0. Pak Michael mungkin bisa langsung ditanggapi, jadi ada yang menanyakan tadi di line chat. Silakan Pak Michael, jadi bagaimana mempertahankan konsistensi keingintahuan kita dan prioritas untuk menentukan topik keingintahuan atau kepo yang mana sih yang bisa terus berkembang di 4.0? Ya, terima kasih Bu Wardah. Mohon maaf nih saya 2 kali putus nih ya. Jadi saya udah nggak bisa baca chatting lagi tadi yang dari Pak Jose ya di Jogja ya. Ada 2 pertanyaan yang saya ingat dan tadi juga saya dengarnya putus-putus dari moderator. Tapi 2 pertanyaan itu sebetulnya jawabannya satu. Kita kalau sendiri nggak bisa kepo. Kepo itu mesti bareng-bareng sama orang lain. Ya, karena di dalam teori lateral thinking itu yang dimaksud kolaborasi adalah di titik yang pertama, kreativitas yang kedua, dan yang terakhir adalah lateral thinking. Jadi bagaimana kita mempertahankan kepo ya harus sering ngobrol, sering ngalor ngidul gitu, supaya ada aja idenya gitu, karena ide itu tidak bisa datang dari satu kepala, ya harus dari banyak orang, semakin banyak semakin bagus. Tadi juga Pak Slamet sudah sampaikan kan bahwa di dalam pandu digital ini yang mesti diarahkan adalah kolaborasi. Bagaimana orang-orang IT, ya, orang-orang yang belajar komputer berkolaborasi dengan restoran, dengan rumah makan, dengan pendakwah tadi yang ditanyakan juga dengan toko baju. Jadi jangan berpikiran bahwa kita orang IT yang mengerti bikin aplikasi dan mau bikin toko baju, mau bikin restoran, mau jadi pendakwah, nggak bisa begitu. Ya, jadi artinya kita itu harus bermanfaat bagi orang lain, bukannya bermanfaat untuk diri sendiri. Karena kalau kita memberi manfaat ke orang lain, insya Allah itu kan orang lain itu juga akan memberi manfaat ke kita. Itu arti dari kolaborasi tadi. Ya, dalam pengertian kepo juga kan ada 2 orang, nggak mungkin satu. Ada yang nanya dan ada yang ditanya. Ya, jadi inti dari sebetulnya ini yang namanya mata pelajaran entrepreneur itu saya sudah pahami, bukan sudah pahami, saya sudah dengar tahun 2004 ya.
tetapi memang saya tidak pernah memperdalam bidang ini karena saya fokus ke infrastruktur, ngejar WiFi, ngejar WiMAX, ngejar segala macam. Nah, tetapi pada saat saya sudah sampai ke dalam titik saya sudah menguasai semuanya, saya bingung juga, nggak kepake ini ilmu saya semuanya. Nah, itu yang akan terjadi kalau kita hanya berpikir di otak kiri ya. Jadi lateral thinking itu ada otak kiri dan otak kanan. Yang otak kiri itu berimajinasi, atau terbalik ya, saya lupa lah kiri atau kanannya ya. Tapi salah satu otak itu berimajinasi, yang otak lain adalah logika, pakai logika. Nah, itu sebetulnya teori utama dari lateral thinking yang sudah dipatenkan, sehingga sekarang ini jarang sekali kita dengar. Karena nggak berani orang ngomong lateral thinking, apalagi kalau nyontek konsep yang sudah ada gitu. Gitu ya, Mbak Wardah. Ya Pak Michael, intinya ada timbal balik, tetap harus kerja sama, kerja bareng, nggak bisa tuh sendiri-sendiri ya hari gini ya Pak, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ini kesempatan nih untuk teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa nih kolaborasi, termasuk juga dengan dosen, dengan siapapun, semua terbuka kesempatan. Terima kasih Pak Michael. Kami ingatkan kembali untuk seluruh peserta agar mengisi post-test seminar dan juga workshop, karena ini wajib sifatnya. Kemudian masih ada juga nih yang belum registrasi, silakan langsung akses pendaftaran kegiatan di link pandu.kominfo.go.id. Silakan bagi teman-teman. Kemudian untuk link Zoom untuk workshop nanti, bagi yang mengikuti workshop 1 tentang konten bisa tetap ada di ruang Zoom ini. Jadi tetap stay di sini. Kemudian untuk workshop lateral thinking dan juga Google Classroom nanti ada di 2 ruang Zoom yang berbeda. Silakan langsung dicek, sudah ada juga dijelaskan di line chat ya, atau silakan langsung di website pandu.kominfo.go.id. Sekali lagi mohon kepada teman-teman untuk post-test ya, jangan lupa diisi. Baik, kita masih ada waktu untuk sesi tanya-jawab. Masih ada yang ingin ditanyakan. Saya coba lihat di line chat ini sudah ada dari Pak Jose Rizal kembali ini. Ke Pak Encep terkait terminologi cloud computing, big data, robotic technology, AI, dan sebagainya itu. Kemudian Pak Jose juga menanyakan ya. Siap, Bu, satu-satu mungkin Pak ya. Ya. Baik. Terima kasih kepada Pak Jose Rizal yang sudah menyampaikan terkait beberapa pertanyaannya. Jadi intinya kalau terkait implementasi teknologi-teknologi baru yang tadi sudah disampaikan, khususnya di Indonesia, sebenarnya generasi kita ini sudah banyak juga Bapak yang mengeksplor ya terkait teknologi-teknologi yang tadi disampaikan gitu. Jadi pada prinsipnya sebenarnya masyarakat kita ini sudah siap gitu ya, dan sudah banyak yang mengimplementasikan terkait teknologi itu. Namun kadang memang masih terkendala terkait supporting. Jadi kalau menurut saya memang perlu ada juga sebuah supporting yang sangat cukup besar dari pemerintah tentunya, agar perkembangan teknologi terkait teknologi-teknologi tadi, pertama masyarakat kita sudah sangat termotivasi untuk banyak belajar dan mengeksplor, bahkan sudah banyak juga karya-karya dari anak negeri yang terkait implementasi dari teknologi-teknologi yang tadi disampaikan gitu. Tinggal ini sebuah akreditasi, supporting, mungkin ada sebuah badan pengembangan khusus gitu ya dari pihak pemerintah untuk bisa lebih banyak lagi mengeksplorasi semangat-semangat generasi muda kita saat ini gitu. Karena tidak bisa dipungkiri gitu, dengan semakin banyaknya orang yang mengeksplor dan mempelajari terkait perkembangan teknologi yang tadi sudah disampaikan,
maka pergerakan dari revolusi industri juga akan semakin baik tentunya. Dan ini sebenarnya yang direalisasikan di luar gitu ya. Di negara luar itu konsepnya seperti itu gitu. Jadi memotivasi masyarakatnya, generasinya untuk banyak lebih mengeksplor dan melahirkan terkait ilmu-ilmu yang baru berkenaan dengan teknologi update yang ada saat ini. Dan ada supporting juga dari terutamanya adalah pemerintah, sehingga realisasinya bisa lebih cepat. Dan perlu adanya boleh dibilang kerjasama ya antar berbagai pihak, apakah itu dari usernya, dari pemerintah, dari corporate juga mungkin ya yang merealisasikan nantinya terkait teknologi-teknologi yang sudah hadir dan dikembangkan atau yang sudah ada gitu, seperti itu. Siap, lalu siap nggak siap harus siap ya. Ya, baik, berikutnya yang kedua mungkin terkait regulasi nih Pak. Iya. Kalau terkait keamanan, ini memang yang pertama sekali perlu yang namanya kesadaran dari pihak personal. Memahami seiring dengan perkembangan-perkembangan teknologi yang ada saat ini, dari pihak personalnya pun perlu update terkait berbagai tantangan yang akan dihadapi tentunya, gitu ya. Sehingga bisa lebih selektif dan lebih bisa mengantisipasi terkait beberapa ancaman yang mungkin nantinya akan datang gitu. Sehingga apabila beberapa prosedur sudah dijalankan dengan baik terkait bagaimana mengimplementasikan sebuah teknologi, terkait bagaimana merealisasikan sebuah keamanan, pastinya berkenaan dengan keamanan itu juga pasti akan bisa lebih baik tentunya gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi memang perlu ada sebuah tataran hukum yang jelas juga berkenaan dengan undang-undang IT ya yang diimplementasikan oleh pemerintah secara konsisten tentunya. Karena kan ada beberapa berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran ini tidak bisa diselesaikan oleh secara personal gitu ya. Mungkin kalau misalnya ancaman-ancaman yang sifatnya personal, kalau secara personal mungkin personalnya bisa mengantisipasi dengan tahu sebuah prosedur, aturan-aturan yang baik untuk menggunakan teknologi dengan aman, itu secara personal gitu. Tetapi kalau secara eksekusi yang namanya, ini berkaitan dengan pertanyaan ketiga juga ya, terkait eksekusi bagaimana tingkat-tingkat pelanggaran di dunia digital, ini juga memang perlu sebuah action dari pemerintah mungkin ya dengan adanya legalisasi terkait undang-undang IT ini dengan sangat tegas bagi mereka yang memang melakukan pelanggaran terhadap yang istilahnya cybercrime gitu ya. Lalu mungkin perlu juga ada badan khusus yang memang menindak gitu ya, intelijensi kejahatan-kejahatan digital ini, karena kejahatan digital ini memang lebih sulit gitu ya untuk dilacak gitu. Maka mungkin perlu ada juga intinya sebuah badan khusus yang memang menanggulangi terkait beberapa tantangan-tantangan di dunia digital, apalagi berkenaan dengan cybercrime gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Baik. Beberapa respon dari pertanyaan yang tadi disampaikan. Terima kasih. Pak Ancep, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pandu Digital. Sampai jumpa. Ya, sebelumnya mungkin kita bisa foto bersama. Ya, setelah teaser ya, Mbak. Baik.